Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, apa kabar? Welcome back again ya di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku pick a card tentang perubahan yang dia hadapi setelah perpisahan. Pel 1 sebelah kanan, pel 2 sebelah kiri, sebelah tengah, pel 3 sebelah kiri. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Seperti biasa kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Kalian dealkan dan insya Allah ini bisa menarik alam bawah sadarnya mereka dan diberikan yang terbaik oleh Allah, dan kita juga diberikan kekuatan dan diberikan pikiran yang lebih terbuka dan menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri, keluarga dan juga Allah terutamanya ya. So kita mulai ya guys. Dihadapi. Oh ya, di sini aku lihat perubahannya adalah dia menunggu tapi juga merasa nggak nyaman dengan harapannya, terutama tentang kehidupannya yang baru. Jadi kalau dari 9 ke 1 itu artinya dia lebih berkurang ya kalau bagi aku. Karena kan harusnya dia itu nyaman, tapi ternyata dia tidak nyaman dengan dunia barunya, perubahan ya, terutama tentang seksual. Dan di sini harapannya dia juga masih menunggu ya, dia tidak nyaman dengan cita-citanya dia, dengan impiannya dia ya di sini karena the star. Jadi perubahan yang dihadapi adalah dia merasa tidak aman, tidak nyaman dengan cita-citanya dia, doa-doanya dia ini masih menunggu, yaitu untuk suatu pembaruan. Dia juga tidak merasa ini ya, merasa happy karena dia menunggu ya, bosen. Di sini kita lihat ya energinya, perubahan yang dia hadapi setelah berpisah. Ya, setelah berpisah dari kamu. Ya, di sini yang dihadapinya adalah menunggu tentang kemenangannya dia, terutama dari kabar ya. Ini kayaknya kabar dari kamu deh. Dia menunggu kabar dari kamu, perhatian dari kamu di sini. Dan dia coba untuk optimis ya dalam perjuangannya, walaupun dia menjadi pesimis sebenarnya. Ya, karena kan dia antara dia mau mengambil resiko atau tidak nih untuk komunikasi sama kamu, dan dia juga takut memulai kehidupan baru. Allahu Akbar, kita lihat ya. Iya, karena dia stres ya, terutama tentang komunikasi. Dia takut kehidupan barunya ini memberi dia depresi di sini. Ya, dia takut sekali dan membuat dia tidak berani mengambil keputusan karena dia selalu dihantui dengan rasa ketakutan terus, dan juga dia menjadi seorang yang terperangkap dalam dua cinta, dua perasaan, sehingga dia orangnya sangat-sangat ketakutan dalam memulai, terutama tentang seksual. Jadi dia takut memulai kehidupan ya, karena dia takut apa yang sudah dia pilih itu ending. Jadi depresi sendiri ya di sini the word. Jadi dia harus menghadapi kenyataan tentang sesuatu yang harus diakhiri, dan dia takut ya memulai dan diakhiri. Dia takut sekali di sini. So, kita lihat harapannya dia ya, perubahan yang dia hadapi. Wow, harapannya dia itu ya bisa memulai sesuatu dengan hasrat, keinginannya dia, ide-idenya dia ya, tentang spiritual. Wow, dia di sini belajar tentang healing ya. Dia takut, perubahannya adalah takut tentang healing, takut tentang harapannya dia tidak terwujud, karena di sini Two of Pentacles tidak seimbang ya. Jadi dia tuh takut sekali. Kenapa? Kalau dia healing, rasa ketakutannya gini,
Kalau dia healing, otomatis apa yang dia inginkan selalu tidak ada kenyataan. Padahal kalau dia jalani healing, otomatis memang awalnya akan dirombak ya, suatu kesulitan dulu. Tapi kalau dia yakin dengan healingnya, spiritualnya, dan dia bisa mengimbangi, ya dia akan bisa nyaman dengan dunia barunya atau dengan kehidupan barunya. Tapi di sini dia nggak nyaman karena dia orangnya sudah ketakutan dulu, senternya, energinya. Jadi dia takut dengan kemenangan yang dia jalani, takut dengan harapannya dia, terutama dari sikap cerobohnya dia yang selalu ingin menang sendiri. Ya, di sini. So kita lihat, let it go. Let it go. Jadi gini, dia takut semuanya akan pergi dan meninggalkan dia begitu saja. Ini yang dia takuti. Dan dia takut untuk melepaskan complacency, kepuasan diri. Sini kesedihan yang aku lihat ya. Jadi dia takut hidupnya dia itu hanya penuh dengan kesedihan. Ya justru kalau dia takut dengan apa yang dia rasakan akan terjadi kenyataan, terutama dengan kesedihan ya di sini. Karena dia akan selalu dilepaskan dan melepaskan. Jadi perubahan yang dihadapi adalah harus melepaskan kesedihan dan harus melepaskan kepuasan diri. Ya di sini, karena di sini yang aku lihat pohon-pohonnya aja kan dia kering ya, jadi otomatis dia tidak ada kebahagiaan di sini yang kulihat ya, tidak ada kebahagiaan dan dia banyak kesedihan karena harus melepaskan. Jadi perubahannya dia adalah harus melepaskan tentang kesedihan, tapi energinya dia adalah ketakutan diri. Ini membuat dia takut untuk healing, takut untuk sembuh, takut untuk mempunyai harapan, karena dia selalu melakukan hal yang ceroboh, yaitu selalu menangkan dirinya sendiri untuk kepuasan diri. Nah, inilah yang membuat dia stres untuk bisa membangun kehidupan baru dengan siapapun, karena dia selalu diawali dengan rasa takut, dan ini membuat dia stres, depresi untuk memilih. Dia takut menghadapi tentang yang namanya ending. Oke, so guys, untuk yang nomor 1, wow, dia takut ya, perubahannya dia takut sesuatunya tidak ada kenyataan dari impiannya dia. Oke, terutama tentang kebahagiaan, karena dia tidak ada kebahagiaan di sini yang kulihat. Oke, so untuk yang nomor 1, sorry ya, yang di sana kita lihat nomor 2, perubahan yang dia hadapi setelah berpisah. Oke, di sini yang kulihat ada suatu keputusan yang harus dia ambil, mau tidak mau, dan dia takut mencari kebahagiaan itu sendiri. Di sini yang kulihat. Dan perubahan dalam hidupnya ini dia memang harus fokus dalam kebahagiaan dirinya sendiri. Di sini yang kulihat ya, yang nomor 2. Dan dia juga coba untuk adanya penjelasan ya dalam union dengan dirinya sendiri di sini. Ya, karena dia di sini belajar untuk dewasa, terutama tentang spiritual yang aku hadapi di sini, yang aku lihat ya. Karena Page of Cups ini bisa dengan spiritual ya. Jadi dia harus bisa menjadi lebih dewasa dari cara dia immature, meminta maaf, dan juga cara dia mencari spiritual, terutama untuk memulai sesuatu yang baru atau kembali kepada orang lama. Perubahan dia harus belajar tentang dewasa, karena selama ini dia selalu depresi, stres dengan permainannya dia, yaitu selalu memulai hubungan didasari dengan keuangan. Ya, kita lihat, karena dia orangnya selalu ingin adanya kesuksesan dalam kebahagiaannya dia, terutama tentang kesuksesan dan juga reuni di sini ya, menikah. Dia ada Hero Pants. Jadi dia orangnya gini, dia ingin fokus ya sekarang perubahan bila sudah berpisah dengan kalian. Dia ingin fokus mencari kebahagiaan, terutama spiritual, dan juga dia harus bisa jelas dengan apa tujuan hidupnya dia harus berkomitmen dengan Tuhan, yaitu harus bisa belajar dewasa dan belajar tentang mencari jiwanya. Ya,
karena dia mau memulai sesuatu yang baru, belajar tentang kesabaran, belajar tentang kesetiaan di sini, dan dia juga belajar tentang ilmu. Apa yang dia tanam itu yang dia tuai, karena dia sangat-sangat dominan dengan kebahagiaannya dia sendiri, dan dia orangnya sangat cemburu tentang kebahagiaan ya. Perubahan yang dia hadapi setelah berpisah adalah dia harus hadapi tentang proses perjalanan toksik, yang mana dia selalu penuh dengan kecemburuan, penuh dengan dominans ya untuk bahagia, karena dia selalu bahagia dengan adanya the journey ya. Dia sangat dominan banget nih ya, terutama tentang traveling, perubahan dia ya, karena dia berpikir sekali, dia lelah dengan yang namanya toxic, dia lelah yang namanya cinta segitiga, jadi dia lelah dengan kecemburuan, perselingkuhan. Maka dia coba untuk healing, coba untuk kembali jiwanya kepada spiritual, karena depresi ya di masa lalunya ini dia selalu berpikiran tentang keuangan atau menjadi immature ketika kembali bersama kamu. Jadi dia harus belajar sabar. You are seeing the situation akurat ya, jadi dia benar-benar melihat situasinya ini harus ada perubahan, yaitu memulai akurat ya, memulai sesuatu yang baru dengan jelas, dan juga belajar tentang kesetiaan, belajar tentang ilmu alam, yaitu tentang apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Miracle, karena dia percaya keajaiban akan ada ketika dia melihat situasinya ini, dia berubah dengan lebih dewasa, belajar tentang keagamaan dan belajar untuk healing. Ini kata healing ya. Jadi dia belajar tentang healing lebih dalam lagi dalam situasi perpisahan bersama kalian. Jadi yang aku lihat di sini, dia bahagia dengan dirinya sendiri, dan dia akan belajar tentang fokus ke dalam agama dan juga kebahagiaan dirinya ya, karena dia ingin memahami apa yang dia lihat dalam situasi ini adalah tentang kebaikan yang aku lihat. Kita lihat tentang yang nomor 3 ya, perubahan yang dia hadapi setelah berpisah. Wow, apa yang dia hadapi adalah kemenangan sia-sia, karena dia selalu jiwanya ingin menaklukkan, jiwanya ingin selalu menjadi pemenang di sini. Dan di sini dia juga coba untuk bekerja keras tentang karirnya, tapi sia-sia, karena dia terlalu egois, terlalu mementingkan kehidupan pribadi dan juga mementingkan keinginan sendiri. Ya, kita lihat the Page of Swords-nya. Karena dia di sini selalu ego yang dipakai untuk kesuksesannya dia. Ya, iya, dia selalu memantau dan juga stalking ya orang lain, karena dia nggak mau dikalahkan. Dan dia di sini juga orang yang menjadi kehilangan jati diri ya, karena dia tidak mau dikalahkan, karena dia merasa bisa ya, merasa mampu, merasa menang, merasa hebat. Ternyata apa yang dia banggakan dia dapati sia-sia. Kebahagiaan pun dia kehilangan ya di sini. Makanya dia belajar dari kehilangannya dia, itu tentang keuangan, kehubungan, perceraian di sini, kebahagiaan, kestabilan. Dia belajar karena apa yang dia raih itu sia-sia. Dan di sini dia juga coba untuk sangat berhati-hati dalam bicara dan tindakan ya, terutama dia kehilangan soulmate, kehilangan cintanya. Dia merasa sudah menyerah dengan ilahi, sekarang dia pasrah dari cara dia penakluk, karena dia orangnya selalu ingin memiliki. Tadinya dia bekerja keras tentang keuangan ya di sini, dan dia perubahan dia adalah ingin menaklukkan dunia, tadinya menaklukkan tentang komitmen, tapi ternyata tidak bisa, karena dia ada kebohongan, kepalsuan yang dia pakai dalam menaklukkan apapun yang dia inginkan selama ini, sehingga dia menjadi orang yang serakah dalam kesuksesannya dia. Ini membuat dia banyak beban menghadapi kesuksesannya dia, makanya dia banyak sia-sia kehidupannya
karena dia selalu memantau seseorang, sehingga terutama tentang soulmate atau twin flame ini, sehingga dia menggunakan topeng di sini untuk meraih kemenangan, tapi ternyata sulit ya dari topengnya ini ya, karena dia selalu gunakan 3 orang, yaitu tentang kolaborasi orang lain, perselingkuhan ya, pengkhianatan di sini. Maka dia banyak sekali kegagalan dan kemenangan sia-sia. Apa yang dia harapkan, dia ada perubahan tentang perpisahan itu dari cinta segitiga, dan dia coba untuk komitmen pada dirinya untuk bekerja, dia lakukan segala cara, tapi ternyata sia-sia, karena di sini dia selalu banyak pilihan ya, selalu membayangkan dan berfantasi ada pilihan banyak yang membuat dia sendiri terluka dalam harapan yang dia inginkan, terutama dalam komitmen yang aku lihat ya, karena dia penuh dengan manipulasi, penuh dengan trik, lakukan segala cara untuk mendapatkan kepuasan diri, terutama dalam keuangan dan juga kehidupan yang stabil. Dia tidak memikirkan efeknya ya. Di sini peace offering, sini kan offering ya, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi dia harus berdamai pada dirinya. Apa yang dia inginkan dalam perubahan setelah berpisah itu adalah dia harus bisa komitmen. Jangan ada pilihan dalam hidupnya, karena ini hanya membuat dia terluka sendiri dari permainan dia sendiri. Ya, di sini yang kulihat. Kalau dia tidak bisa mendamaikan dari apa yang dia berikan, ya otomatis dia akan selalu disakiti, terluka di sini ya. Jadi perubahan yang dihadapi adalah terluka dari pilihan-pilihannya dia. Sekarang dia berkomitmen akan coba untuk melalui segala macam cobaan, tapi ternyata sia-sia karena dia lakukan hal seperti ini. Selalu ada option memakai triparty, memakai manipulasi, dan dia memakai kedok. Itu membuat dia sulit untuk adanya kesuksesan di sini ya. Anticipating. Jadi dia orang selalu memantau ya, melihat dari kejauhan ya. Karena di sini adalah seseorang yang sedang menonton TV, dan ini ada burung. Ini burung kan pemberi kabar, dan berita ini juga pemberi kabar. Jadi dia selalu melihat seseorang itu dari kejauhan, memantau siapapun yang dia inginkan, terutama tentang soulmate ya di sini, sehingga dia kehilangan sendiri. Kenapa? Karena dia orangnya, kalau aku bilang licik ya, licik ini ya, licik, karena dia selalu melakukan segala cara untuk mendapati kesuksesannya dia sendiri ya. Jadi dia tidak bisa berdamai dengan apa yang dia berikan, tidak bisa berkomitmen karena selalu ada option bermain, dan ini membuat dia selalu stalking ya dari soulmate atau twin flame-nya dia, dan ini membuat dia kehilangan apa yang dia raih, apa yang dia pertahankan, itu tidak ada kebahagiaan. Jadi perubahannya yang dihadapi setelah perpisahan ya sia-sia ya. So guys, thank you so much for anybody already watching my channel, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.